Di ujung selatan Jawa Timur, di mana ombak Samudra Hindia menerjang karang dengan amarah yang tak kenal ampun, seorang pemuda yatim piatu bernama Arif melangkahkan kaki menuju rumah megah seorang juragan tambak. Di tangannya, ia menggenggam sekotak kurma dan selembar harapan yang ia susun dari sisa-sisa harga diri yang terusik. Namun di balik pintu kayu jati yang kokoh itu, bukan cinta yang menunggunya, bukan restu, melainkan hinaan yang lebih tajam dari duri dan air yang sengaja dituangkan ke kakinya sebagai simbol bahwa derajatnya tak lebih dari lumpur. Arif tertunduk, air mata menggenang, dan cinta pertamanya remuk di hadapan kerumunan warga yang menjadi saksi bisu. Namun dari kehancuran itulah, sebuah perjalanan panjang dan gelap akan dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah seorang anak yatim piatu menjadi sosok yang ditakuti oleh mereka yang pernah merendahkannya. Akankah harga diri yang terinjak itu mampu bangkit dan membalikan takdir? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di ujung selatan Jawa Timur, di mana debur ombak Samudra Hindia berpadu dengan hembus angin asin yang membelai dedaunan kelapa, berdirilah sebuah pondok pesantren tua bernama Al-Hikmah. Bangunan itu sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang telah lapuk dimakan usia, dan atapnya dari rumbia yang bersusun rapi. Namun di balik kesederhanaannya, pondok itu menyimpan sejuta cahaya ilmu dan kasih sayang. Di sanalah Arif dibesarkan. Seorang pemuda yatim piatu yang tidak pernah mengenal wajah ayah dan ibunya. Ia ditemukan di serambi masjid pondok saat masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan secari kertas bertuliskan namanya. Kiai Mansur, pengasuh pondok yang berhati emas, mengangkatnya sebagai anak dan mendidiknya dengan penuh ketulusan. Arif tumbuh menjadi santri yang tangguh. Tubuhnya kurus tetapi berisi otot karena setiap pagi ia membantu nelayan menarik perahu atau membersihkan tambak milik warga. Wajahnya tampan dengan sorot mata yang teduh dan senyum yang meneduhkan. Namun di balik penampilannya yang sederhana, ia menyimpan hati yang besar dan cita-cita yang tinggi. Ia rajin mengaji dan menghafal Al-Quran. Kiai Mansur sering berkata bahwa Arif memiliki bakat kepemimpinan yang terpendam. Namun Arif selalu merendah. Baginya, menjadi santri yang berguna bagi sesama adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Di sisi lain kampung, tepatnya di tepi tambak yang membentang luas hingga ke bibir pantai, berdiri rumah megah milik Haji Badrun. Dialah juragan tambak ikan terbesar di pesisir itu. Setiap hari, puluhan karyawan hilir mudik mengangkut ikan bandeng dan udang segar ke mobil-mobil pendingin yang siap mengirim hasil laut ke berbagai kota. Haji Badrun adalah sosok disegani karena kekayaannya. Namun sayang, kekayaan itu telah membutakan hatinya. Ia bangga dan sombong. Ia sering memandang rendah orang-orang miskin, termasuk para santri di pondok Al-Hikmah. Haji Badrun memiliki seorang putri sematawayang bernama Zahra. Zahra adalah gadis berusia 20 tahun dengan paras secantik rembulan di malam purnama. Ia memiliki kulit putih bersih dan mata bening yang jernih. Namun lebih dari kecantikan fisiknya, Zahra memiliki hati yang lembut dan akhlak yang mulia. Ia sering mengajarkan mengaji kepada anak-anak kampung di Taman Pendidikan Al-Quran dekat rumahnya. Setiap sore, suara merdunya terdengar sayup-sayup tertiup angin hingga ke pondok Al-Hikmah. Pertemuan Arif dan Zahra terjadi secara tidak sengaja. Saat itu, Arif sedang membantu seorang nelayan tua yang jatuh sakit. Ia menggantikan nelayan itu menjual hasil tangkapan di pasar kecil dekat tambak. Di pasar itulah Arif pertama kali melihat Zahra yang sedang membeli bahan makanan untuk anak-anak mengaji. Zahra tersandung batu dan nyaris jatuh. Arif dengan sigap menangkap tangannya. Kedua mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Zahra tersipu malu, sementara Arif tersenyum hangat dan berkata, "Hati-hati, Mbak." Sejak detik itu, benih-benih cinta mulai bersemi di hati mereka berdua. Pertemuan demi pertemuan pun terjadi. Arif sering membantu Zahra membawakan buku-buku mengaji yang berat. Zahra sering menyempatkan diri untuk bertukar salam dengan Arif di sela-sela kesibukannya. Mereka tidak pernah berbicara panjang. Hanya pandangan dan senyum yang saling berpaut. Namun keduanya merasakan getaran yang sama. Sebuah getaran yang membuat jantung berdegup lebih kencang setiap kali bayangan mereka bertemu. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang redup, Arif memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Ia bertemu dengan Zahra di balik pohon kelapa dekat tambak. Udara malam terasa sejuk dan berbau laut.
Arif menggenggam erat kerudung biru milik Zahra yang tertiup angin. "Zahra," ucap Arif dengan suara bergetar. "Aku tahu aku hanya seorang santri yatim piatu. Aku tidak punya harta, tidak punya rumah mewah, dan tidak punya mobil mewah. Namun aku punya hati yang tulus untuk mencintaimu. Aku berjanji akan berusaha menjadi suami terbaik untukmu. Maukah engkau menunggu aku sampai saat yang tepat untuk melamar?" Zahra tidak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak peduli dengan harta, Arif. Aku melihat kebaikan dalam dirimu. Aku melihat kejujuran dan keteguhan hatimu. Namun engkau tahu ayahku sangat keras. Ia tidak akan merestui kita." "Biarkan aku yang berusaha," jawab Arif dengan penuh keyakinan. "Aku akan pergi menghadap ayahmu dengan membawa restu Kyai Mansur. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu." Malam itu, di bawah gemerlap bintang dan desiran ombak, mereka berjanji untuk saling menunggu. Janji suci yang diikat oleh cinta dan kepercayaan. Arif pulang ke pondok dengan hati berbunga-bunga. Ia segera menemui Kyai Mansur dan menceritakan semua niat baiknya. Sang Kyai tersenyum bijak. "Nah Arif," ucap Kyai Mansur sambil mengelus jenggot putihnya. "Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Jika engkau benar-benar mencintainya, tempuhlah jalan yang diridho. Aku akan menemanimu menghadap Haji Badrun. Namun ingatlah, dunia ini penuh ujian. Jangan patah semangat meskipun engkau dihadapkan pada hal yang pahit." Arif pun bersiap. Ia mengenakan pakaian terbaiknya yang berwarna putih bersih. Ia merapikan sorban dan membawa sekotak kurma sebagai hadiah sederhana. Bersama Kyai Mansur, ia berjalan menuju rumah megah Haji Badrun. Langkahnya mantap, tetapi hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu rumah itu, ada badai penghinaan yang telah menunggunya. Badai yang akan merobek harga dirinya dan memisahkannya dari wanita yang ia cintai. Namun Arif tidak pernah menyesali pilihannya. Baginya, memperjuangkan cinta adalah bagian dari perjuangan hidup. Dan perjuangan itu baru saja dimulai. Pagi itu matahari bersinar terang di atas pesisir selatan Jawa Timur. Sinar keemasan menyebar di atas permukaan tambak yang berkilau, menciptakan pantulan cahaya yang mempesona. Burung-burung camar beterbangan di atas ombak yang bergulung lembut. Suasana kampung terasa damai, seakan alam ikut merestui langkah Arif pada hari yang penting itu. Namun di balik ketenangan alam, ada badai yang akan segera menerpa hati Arif. Arif dan Kyai Mansur berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit oleh pepohonan kelapa. Kyai Mansur mengenakan jubah putih dan sorban hijau yang menjuntai, sementara Arif memakai kemeja putih bersih yang telah ia setrika dengan rapi. Di tangannya, ia membawa sekotak kurma yang ia beli dengan tabungan hasil kerja kerasnya membantu nelayan. Kotak itu sederhana, tetapi ia membungkusnya dengan kain batik yang bermotif bunga, sebagai tanda hormatnya kepada calon mertua. "Tenangkan hatimu, nak," ujar Kyai Mansur dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Ingatlah bahwa setiap perjuangan pasti ada ujiannya. Allah tidak akan membebani hamba di luar kesanggupannya." Arif mengangguk, tetapi detak jantungnya terus berpacu. Ia menggenggam erat kotak kurma di tangannya. Langkahnya berhenti sejenak ketika ia melihat rumah megah Haji Badrun di depan mata. Rumah itu berdiri kokoh dengan dinding bata merah dan atap genteng yang berwarna terakota. Halaman rumahnya luas dan dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Di samping rumah, deretan mobil mewah terparkir dengan anggun. Semua itu menunjukkan betapa kayanya Haji Badrun. Arif menarik napas panjang. "Saya siap, Kyai," ucapnya dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Mereka berdua berjalan menuju pintu utama. Seorang pembantu tua yang mengenakan serba hitam menyambut mereka dengan tatapan curiga. Ketika mendengar maksud kedatangan mereka, pembantu itu segera melaporkan kepada Haji Badrun. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berat dari dalam rumah. Pintu terbuka lebar dan muncullah sosok Haji Badrun. Pria parubaya itu bertubuh gemuk dengan perut buncit yang membalut kemeja batik bermotif besar. Wajahnya merah pada menahan marah, dan matanya menyipit tajam saat melihat Arif dan Kyai Mansur di hadapannya. "Haji Badrun, kami datang dengan niat baik," ucap Kyai Mansur dengan suara tenang. "Santri saya, Arif, ingin melamar putri Bapak, Zahra. Ia adalah pemuda yang baik dan berakhlak mulia. Saya sendiri yang mendidiknya sejak kecil dan tahu betul kebaikan hatinya." Haji Badrun mendengus keras. Ia melipat tangannya di dada dan menatap Arif dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya begitu menghina,
seolah ia sedang melihat seekor serangga yang mengotori halamannya. "Melamar?" ucap Haji Badrun dengan suara melengking tinggi. "Kau pikir rumah ini tempat penampungan orang miskin dan pengangguran? Anakku, Zahra, adalah gadis terbaik di kampung ini. Dia layak menikah dengan pengusaha kaya, bukan dengan anak yatim piatu yang hanya bisa mengaji dan menggali lumpur di tambak." Arif menunduk dalam-dalam. Hatinya terasa ditusuk ribuan duri. Namun ia tetap berusaha menjaga kesopanan. Ia mengangkat kotak kurma yang ia bawa dan berkata dengan suara terbata-bata, "Pak Haji, saya tahu saya miskin. Saya tidak punya harta berlimpah. Namun saya punya niat tulus dan tekad untuk membahagiakan Zahra. Saya berjanji akan berusaha keras menjadi suami yang baik untuknya." Haji Badrun tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di seluruh halaman, menarik perhatian tetangga dan beberapa karyawan tambak yang sedang bekerja. "Berusaha?" teriak Haji Badrun sambil menghentakkan kakinya. "Dengan apa kau akan menghidupi anakku? Dengan kurma bekas ini? Lihatlah rumahku, lihat mobil-mobilku, lihat tambak-tambakku. Mana ada harta milikmu yang sebanding dengan 1/1000 saja dari kekayaanku?" Kiai Mansur yang mendengar penghinaan itu tetap tenang. "Haji Badrun, harta bukanlah segalanya. Kebaikan hati, keimanan, dan ketakwaan jauh lebih berharga. Arif adalah santri terbaik di pondok saya. Ia hafal Al-Quran dan selalu membantu warga kampung tanpa pamrih. Saya yakin ia mampu menjadi imam yang baik bagi Zahra." Namun ucapan Kiai Mansur itu malah membuat Haji Badrun semakin meledak. Ia menoleh ke arah sang Kiai dan menyeringai sinis. "Kiai, emang bisa apa kau? Kau hanya seorang tukang ngaji yang hidup dari sedekah warga. Dengan apa kau mau menikahkan anakku dengan santri miskinmu? Mau kau kasih makan anakku dengan doa-doa dan ayat-ayat suci? Berapa harga seekor udang pun kau tidak punya?" Kiai Mansur tetap tersenyum bijak meskipun hatinya terluka. "Haji Badrun, ingatlah bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Dia bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Janganlah engkau sombong dengan harta yang engkau miliki, karena semuanya adalah titipan." Arif yang selama ini hanya menunduk akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha keras menahan tangis. "Pak Haji, saya tidak datang untuk meminta harta. Saya datang untuk meminta izin mencintai putri Bapak. Jika Bapak menolak, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Namun tolong jangan hina Kiai Mansur. Beliau adalah orang tua saya satu-satunya di dunia ini." Haji Badrun tidak peduli. Ia melangkah maju, mengambil sekotak kurma dari tangan Arif, dan membantingnya ke tanah. Kurma-kurma itu berhamburan dan berguling di atas pasir dan lumpur. Kemudian Haji Badrun mengambil seember air yang tergeletak di dekat pintu dan menuangkannya ke arah kaki Arif. Air itu mengalir membasahi kedua kaki Arif yang hanya beralas sendal jepit usang. "Lihatlah, derajatmu sama rendahnya dengan air ini," ucap Haji Badrun dengan suara penuh kebencian. "Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku menikah dengan orang sepertimu. Pergi dari sini, jangan pernah muncul di depan rumahku lagi." Arif tidak bergerak. Ia hanya memandangi kurma-kurma yang terhampar di tanah. Buah-buah yang ia beli dengan susah payah kini tercampur lumpur dan air kotor. Perlahan-lahan, ia membungkuk dan mulai mengumpulkan kurma itu satu persatu. Air matanya akhirnya jatuh membasahi pipinya, tetapi ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia menangis dalam diam, menahan semua rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Kiai Mansur memegang bahu Arif dengan lembut. "Sudah, nak, mari kita pulang. Kita sudah melakukan yang terbaik. Sisanya serahkan kepada Allah." Arif mengangguk pelan. Ia menggenggam erat kotak kurma yang telah rusak itu dan berjalan perlahan meninggalkan rumah megah itu. Di pintu pagar, ia menoleh sejenak dan melihat bayangan Zahra di balik jendela kamarnya. Zahra menangis, menepuk-nepuk kaca jendela seolah ingin menerobos dan berlari ke arah Arif. Namun pintu kamarnya terkunci dari luar. Haji Badrun segera memerintahkan pembantunya untuk mengunci semua pintu dan jendela. "Jangan biarkan anakku keluar dan bertemu dengan pemuda miskin itu," bentaknya. Arif dan Kiai Mansur terus berjalan pulang dengan langkah berat. Angin pantai yang sepai-sepa terasa menusuk dingin di kulit mereka. Arif tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Ia hanya memandang lurus ke depan, menatap jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di dalam kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala.
Api itu adalah tekad untuk membuktikan bahwa seorang anak yatim piatu pun bisa menjadi besar. Api itu adalah janji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada nasib. Kiai Mansur menepuk pundak Arif. Ingatlah, nak. Setiap air mata yang kau tumpahkan hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kesabaranmu adalah ibadah. Jangan biarkan penghinaan itu memadamkan semangatmu. Arif mengangguk. Saya tidak akan menyerah, Kiai. Saya berjanji akan kembali dengan membawa martabat yang tidak bisa diinjak oleh siapapun. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke pondok, meninggalkan rumah megah Haji Badrun dengan segala kesombongannya. Di balik dinding rumah itu, Zahra terisak dan memeluk bantal erat-erat. Ia berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada Arif dan mempertemukan mereka kembali suatu saat nanti. Namun Zahra tidak tahu bahwa perpisahan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh kehidupan mereka. Bab selanjutnya menyimpan keputusan kejam Haji Badrun yang akan memisahkan mereka lebih jauh. Intimidasi dan ancaman akan menghantui Arif dan santri-santri lainnya. Namun dari kehancuran itulah, benih-benih kekuatan akan tumbuh dan melahirkan seorang pemenang sejati. Hari-hari setelah lamaran yang ditolak terasa begitu berat bagi Arif dan Zahra. Di Pondok Al-Hikmah, Arif berusaha menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh untuk melaksanakan salat tahajud dan mengaji. Ia tetap membantu membersihkan tambak milik warga dan mengajar santri-santri kecil mengaji. Namun di balik senyumnya yang tetap merekah, ada luka yang terus menganga di hatinya. Setiap kali angin laut berhembus, ia teringat pada Zahra. Setiap kali ia melihat kerudung biru yang berkibar di tiang jemuran, ia teringat pada janji mereka di bawah pohon kelapa. Di sisi lain, kehidupan Zahra berubah menjadi neraka. Haji Badrun mengunci kamar putrinya selama berhari-hari. Ia melarang Zahra keluar rumah, melarangnya mengajar mengaji, dan melarangnya berkomunikasi dengan siapapun di luar rumah. Zahra hanya bisa menangis di sudut kamarnya sambil memegang surat-surat kecil yang pernah ditulis Arif untuknya. Surat-surat itu ia sembunyikan di bawah bantal, sebagai satu-satunya kenangan yang tersisa dari cinta mereka. Suatu pagi, Haji Badrun memanggil Zahra ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih merah dan tegang dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu jati yang besar, menatap putrinya dengan mata menyipit. Mulai hari ini, kau tidak boleh lagi pergi ke Tepeki, ucap Haji Badrun dengan suara keras. Aku sudah mengeluarkanmu dari sana. Aku tidak mau kau bertemu dengan santri miskin itu lagi. Kau dengar? Zahra terperanjat. Ayah, Tepeki adalah tempat saya mengajar anak-anak kampung. Saya tidak ingin berhenti mengajar. Itu adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab? Bentak Haji Badrun sambil memukul meja. Yang kau pikirkan hanya tanggung jawab? Aku tidak mau kau bertemu dengan Arif. Aku sudah tahu bahwa kalian sering bertemu di balik pohon kelapa. Aku tahu semua. Mulai sekarang kau hanya boleh keluar rumah jika ada acara keluarga atau jika aku mengizinkan. Dan satu lagi, kau harus berhenti mengirim surat-surat cinta itu. Aku sudah memerintahkan pembantu untuk memeriksa semua barangmu. Zahra menangis terseduh-seduh. Ayah, saya mencintai Arif. Ia adalah pemuda yang baik. Ia tidak pernah meminta harta saya. Ia mencintai saya karena hati saya, bukan karena kekayaan ayah. Omong kosong. Haji Badrun berdiri dan berjalan mondar-mandir. Aku tahu semua pemuda miskin itu. Mereka hanya ingin mendekati anakku karena harta warisan. Aku tidak mau anakku menjadi istri orang miskin. Aku sudah berencana menikahkanmu dengan pengusaha kaya. Ada seorang pengusaha pakan ternak dari kota yang sudah menyampaikan niatnya. Keluarga mereka sangat kaya dan terpandang. Itu adalah jodoh yang pantas untukmu. Zahra menggelengkan kepala dengan keras. Ayah, saya tidak mau menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Saya tidak mau hidup dalam kemewahan tanpa cinta. Saya lebih memilih hidup sederhana bersama Arif daripada menjadi ratu di istana emas tanpa kebahagiaan. Haji Badrun menampar meja hingga gelas-gelas berguncang. Cukup. Aku tidak mau mendengar lagi tentang pemuda itu. Kau akan menikah dengan pilihan ayahmu. Itu sudah keputusan final. Zahra berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan menangis sekeras-kerasnya. Ia memeluk bantal dan berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk dan kekuatan. Namun doa-doanya terasa begitu berat untuk sampai ke langit, karena penderitaannya begitu dalam dan nyata. Sementara itu, di Pondok Al-Hikmah, suasana mulai berubah. Haji Badrun tidak puas hanya dengan mengurung anaknya.
Ia ingin memastikan Arif tidak pernah mendekati Zahra lagi. Maka ia memanggil beberapa preman kampung yang terkenal bengis dan kejam. Mereka adalah orang-orang yang biasa bekerja sebagai penagih hutang dan pengintimidasi. Haji Badrun membayar mereka dengan uang yang banyak untuk menakuti Arif dan para santri. Suatu malam, ketika Arif sedang berjalan sendirian dari masjid menuju kamarnya, 3 orang preman menghadangnya di jalan setapak. Mereka bertubuh kekar dengan wajah-wajah garang dan tato di lengan mereka. Salah satu dari mereka memegang pentungan kayu dan mengetuk-ngetukkannya ke telapak tangan. "Hei, kau Arif, ya?" ucap pemimpin preman dengan suara serak. "Kami punya pesan dari Haji Badrun. Kau harus berhenti mendekati anaknya. Jika tidak, kami akan memukulmu dan semua santri di pondok ini. Kami akan membakar pondok ini jika perlu." Arif menatap mereka dengan mata tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Saya tidak berniat mengganggu siapapun. Saya hanya menjalani hidup saya dengan tenang. Saya tidak akan mendekati Zahra jika itu yang diinginkan Haji Badrun. Namun tolong jangan ganggu santri-santri lain. Mereka tidak bersalah." Preman itu tertawa sinis. "Oh, kau pikir kau bisa melindungi mereka? Kau hanya seorang santri miskin yang tidak berdaya. Jika kau masih nekat muncul di dekat rumah Haji Badrun, kami akan menghancurkan semua yang kau cintai." Mereka mendorong Arif hingga jatuh ke tanah. Arif tidak melawan. Ia hanya diam dan menerima semua dorongan dan ancaman itu. Ketika preman-preman itu pergi, Arif terbaring di tanah sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tidak menangis karena rasa takut. Ia menangis karena ketidakberdayanya. Ia tidak mampu melindungi dirinya, apalagi melindungi Zahra dan santri-santri di pondok. Keesokan harinya, cerita tentang intimidasi itu menyebar ke seluruh kampung. Para santri menjadi ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan meminta izin untuk pulang ke kampung halaman. Kiai Mansur yang mendengar berita itu segera memanggil Arif ke ruangannya. "Nah Arif," ucap Kiai Mansur dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah mendengar apa yang terjadi tadi malam. Keadaan ini sudah tidak aman lagi bagimu dan para santri lain. Aku tidak ingin ada yang terluka atau celaka. Aku pikir sudah saatnya kau pergi merantau." Arif terkejut. "Merantau, Kiai? Kemana saya harus pergi? Pondok ini adalah satu-satunya rumah saya." Kiai Mansur menghela napas panjang. "Aku memiliki kenalan di Surabaya. Seorang pedagang yang pernah menitipkan anaknya belajar di pondok ini dulu. Aku akan memberikan surat rekomendasi untukmu. Pergilah ke Surabaya, carilah pekerjaan, dan bangunlah kehidupanmu di sana. Jangan khawatir dengan santri-santri lain. Aku akan menjaga mereka di sini." Arif terdiam. Hatinya berat untuk meninggalkan pondok. Pondok ini adalah rumahnya. Kiai Mansur adalah ayahnya. Santri-santri adalah saudaranya. Namun ia sadar bahwa kehadirannya justru membawa bahaya bagi mereka semua. Jika ia tetap tinggal, preman-preman itu akan terus mengancam. Mungkin mereka benar-benar akan membakar pondok suatu hari nanti. "Saya akan pergi, Kiai," ucap Arif akhirnya dengan suara bergetar. "Saya akan pergi dan berusaha menjadi lebih baik. Saya berjanji akan kembali suatu hari nanti dengan membawa martabat yang tidak bisa diinjak oleh siapapun. Saya akan membuktikan bahwa seorang anak yatim piatu pun bisa menjadi besar." Kiai Mansur memeluk Arif erat-erat. Air mata mengalir di pipi tua sang Kiai. "Pergilah, nak. Allah selalu bersamamu. Jangan pernah lupakan doa-doaku. Aku akan selalu mendoakanmu di setiap salatku." Arif pamit kepada semua santri. Suasana haru menyelimuti pondok itu. Para santri menangis dan memeluk Arif satu persatu. Mereka berjanji akan mendoakan Arif setiap hari. Arif meninggalkan pondok dengan hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian, kitab suci, dan surat rekomendasi dari Kiai Mansur. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sama yang pernah ia lalui bersama Kiai Mansur untuk melamar Zahra. Di tengah perjalanan, ia berhenti di bawah pohon kelapa tempat ia dan Zahra pernah berjanji. Ia menunduk dan berdoa, "Ya Allah, aku pergi dengan hati yang hancur. Aku meninggalkan semua yang aku cintai. Namun aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih baik untukku. Berikanlah aku kekuatan dan petunjuk. Aku berjanji akan kembali dengan kepala tegak." Arif melanjutkan perjalanannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat pondok yang ia tinggalkan. Ia hanya menatap lurus ke depan, menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun di dalam dadanya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan.
Keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Dan ketika ia kembali, ia tidak akan menjadi Arif yang miskin dan terhina. Ia akan menjadi Arif yang disegani dan dihormati. Di balik jendela rumah megah Haji Badrun, Zahra melihat Arif berjalan menjauh. Tangannya menepuk kaca jendela, tetapi Arif tidak mendengarnya. Zahra menangis dan berdoa agar Arif selamat di perjalanannya. Ia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, tetapi ia berjanji akan menunggu. Ia akan menunggu sekalipun harus menunggu seumur hidup. Haji Badrun tersenyum puas ketika mendengar bahwa Arif telah pergi dari kampung. Ia mengira semua masalahnya telah selesai. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik semua itu, ada konspirasi yang lebih besar yang sedang menantinya. Konspirasi yang akan menghancurkan semua yang ia bangun dengan susah payah. Dan Arif, yang kini berangkat ke kota besar, akan menjadi bagian dari konspirasi itu. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pahlawan yang akan membongkar semua kebusukan. Bab selanjutnya akan membawa Arif ke kota Surabaya yang hiruk pikuk. Di sana ia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seseorang yang akan membuka pintu kesuksesan yang selama ini tertutup rapat. Namun perjalanan itu tidak akan mudah. Arif harus melewati berbagai rintangan dan ujian sebelum akhirnya ia bisa berdiri sebagai pemenang. Sementara Arif berjuang di tanah rantau, kampung pesisir yang ditinggalkannya justru menjadi panggung bagi sebuah konspirasi keji yang akan mengguncang fondasi kekayaan Haji Badrun. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum manis dan tawaran emas yang datang kepada keluarga Haji Badrun, tersembunyi niat busuk yang dirancang dengan sangat rapi. Beberapa minggu setelah Arif pergi, Haji Badrun menerima tamu kehormatan di rumah megahnya. Tamu itu adalah Bapak Sugeng, seorang pengusaha pakan ternak yang terkenal kaya raya di kota Surabaya. Bapak Sugeng datang dengan rombongan yang membawa berbagai hadiah mewah, termasuk perhiasan emas untuk Zahra dan satu set perlengkapan rumah tangga dari kayu jati asli. Penampilannya rapi dengan setelan jas batik dan sepatu kulit mengkilap. Di sampingnya berdiri putra sematawayangnya yang bernama Rio. Rio adalah pemuda berusia 25 tahun dengan wajah tampan, tubuh tegap, dan senyum yang memikat. Ia lulusan universitas ternama dan telah membantu ayahnya mengelola bisnis pakan ternak yang cukup besar. Haji Badrun menyambut mereka dengan tangan terbuka dan hati yang berbunga-bunga. Ia sangat terkesan dengan kemewahan yang ditunjukkan oleh Bapak Sugeng. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan emas untuk menikahkan Zahra dengan keluarga kaya dan terpandang. Bayangan tentang Arif dan santri miskin itu perlahan memudar dari ingatannya. Selamat datang, ucap Haji Badrun sambil menjabat tangan Bapak Sugeng dengan erat. Rumah ini terhormat dengan kedatangan Bapak dan putra Bapak. Silakan duduk, silakan. Bapak Sugeng tersenyum ramah. Terima kasih, Haji Badrun. Kami datang dengan niat baik. Saya mendengar bahwa putri Bapak, Zahra, adalah gadis yang cantik dan berakhlak mulia. Putra saya, Rio, sangat tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Kami berharap bisa menjalin hubungan yang serius antara kedua keluarga. Rio melangkah maju dan mencium tangan Haji Badrun sebagai tanda hormat. Assalamualaikum, Pak Haji. Saya Rio. Saya sudah mendengar banyak tentang Zahra dari teman-teman di kampung ini. Konon ia adalah gadis yang solehah dan pintar. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada beliau. Haji Badrun tertawa puas. Tentu. Zahra adalah anak yang baik. Ia pintar mengaji dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Saya yakin ia akan menjadi istri yang sempurna untuk putra Bapak. Di balik semua senyum dan sapaan ramah itu, Rio dan Bapak Sugeng menyimpan niat jahat. Mereka sebenarnya sedang terdesak dalam bisnis mereka. Pabrik pakan ternak milik Bapak Sugeng telah bangkrut secara diam-diam karena kualitas produknya yang buruk. Mereka telah menipu banyak peternak dan kini terancam pailit. Namun mereka menemukan cara licik untuk menyelamatkan diri, yaitu dengan merebut usaha tambak milik Haji Badrun yang sangat menguntungkan. Dengan menjodohkan Rio dengan Zahra, mereka berencana untuk menguasai semua aset Haji Badrun dari dalam. Beberapa hari kemudian, Rio mulai sering berkunjung ke rumah Haji Badrun. Ia membawa bunga-bunga indah dan coklat impor untuk Zahra. Zahra yang terjebak dalam tekanan ayahnya terpaksa menerima semua hadiah itu meskipun hatinya sangat berat. Ia masih terus mengingat Arif dan janji mereka di bawah pohon kelapa. Namun setiap kali ia menolak Rio, ayahnya akan marah besar dan mengancam akan mengurungnya lebih lama. Rio bertindak sangat meyakinkan. Ia bersikap sopan, ramah, dan penuh perhatian di depan Haji Badrun.
Ia sering membantu Haji Badrun menghitung hasil panen tambak dan memberikan saran-saran bisnis yang terdengar cerdas. Haji Badrun menjadi sangat percaya kepada Rio dan mulai melibatkannya dalam semua urusan bisnisnya. "Rio, kau adalah menantu yang sempurna," ucap Haji Badrun suatu hari sambil menepuk pundak Rio. "Kau pintar, kaya, dan sopan. Aku sangat beruntung memiliki calon menantu sepertimu. Zahra pasti akan bahagia bersamamu." Rio tersenyum manis, tetapi di balik senyumnya ada senyum sinis yang hanya ia sendiri yang tahu. "Terima kasih, Pak Haji. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan Zahra dan membantu Bapak mengembangkan usaha ini." Mulai saat itu, Rio secara perlahan mulai merusak tambak milik Haji Badrun. Setiap kali ia datang ke tambak, ia membawa sebuah botol kecil berisi zat kimia berbahaya yang ia selipkan di saku celananya. Dengan hati-hati, ia menuangkan zat itu ke dalam air tambak saat tidak ada yang melihat. Zat itu menyebabkan ikan-ikan menjadi lemah, nafsu makan mereka berkurang, dan akhirnya mereka mati secara perlahan. Selain itu, Rio juga mulai memanipulasi laporan keuangan. Ia berpura-pura membantu Haji Badrun mengelola keuangan, tetapi sebenarnya ia menggelapkan sebagian uang hasil penjualan ikan. Ia membuat catatan palsu yang menunjukkan bahwa pendapatan tambak menurun karena penyakit ikan. Haji Badrun yang percaya penuh kepada Rio tidak curiga sedikitpun. "Pak Haji, tambak kita sedang terkena wabah penyakit," ucap Rio dengan wajah serius. "Saya sudah konsultasi dengan ahli perikanan. Mereka mengatakan bahwa kita perlu mengganti semua pakan dan membersihkan tambak secara total. Ini akan memakan biaya besar, tetapi itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan usaha kita." Haji Badrun mengangguk tanpa berpikir panjang. "Baiklah, Rio. Lakukan apapun yang kau anggap perlu. Aku percaya padamu. Kau adalah calon menantu yang bisa diandalkan." Rio menggunakan kepercayaan itu untuk menguras keuangan Haji Badrun. Ia memesan pakan palsu dengan harga tinggi dari perusahaan palsu yang ia dirikan sendiri. Ia juga mempekerjakan orang-orang bayaran yang berpura-pura sebagai ahli perikanan, tetapi sebenarnya hanya mengambil uang dan pergi. Tambak demi tambak mulai menunjukkan penurunan drastis. Ikan-ikan yang dulunya berlimpah kini mulai mati berguguran. Udang-udang yang dulunya besar dan segar kini menjadi kecil dan kerdil. Haji Badrun mulai panik. Ia tidak mengerti mengapa bisnisnya yang dulu sangat menguntungkan kini hancur begitu cepat. Ia menelepon Rio setiap hari, tetapi Rio selalu memberikan jawaban yang menenangkan. "Tenang, Pak Haji. Ini adalah proses. Kita harus sabar. Dalam beberapa bulan, tambak kita akan pulih kembali. Saya sudah memesan pakan khusus dari luar negeri. Itu akan memperbaiki kualitas ikan dan udang kita." Namun Haji Badrun tidak tahu bahwa pakan yang dipesan Rio sebenarnya tidak pernah datang. Rio hanya mengambil uangnya dan membelanjakan untuk kepentingannya sendiri. Bisnis tambak Haji Badrun semakin terpuruk setiap harinya. Utang-utang mulai menumpuk. Karyawan-karyawan mulai dipecat karena tidak ada upah yang bisa dibayarkan. Zahra menyaksikan semua kehancuran itu dari balik jendela kamarnya. Hatinya semakin hancur karena ia tahu bahwa semua ini adalah ulah Rio. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak memiliki bukti dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Ayahnya terlalu percaya kepada Rio. Setiap kali Zahra mencoba memperingatkan ayahnya, Haji Badrun akan marah dan mengatakan bahwa Zahra hanya iri karena tidak mencintai Rio. "Ayah, Rio itu jahat," teriak Zahra suatu hari ketika ia melihat Rio keluar dari ruang kerja ayahnya. "Ayah harus percaya padaku. Rio sedang merusak tambak kita. Aku melihatnya menaruh sesuatu ke dalam air tambak beberapa kali." Haji Badrun menepis tangan Zahra dengan kasar. "Diam, kau hanya iri karena kau masih memikirkan pemuda miskin itu. Rio adalah calon menantu yang baik. Dia telah membantu bisnisku. Jika bukan karena Rio, aku sudah bangkrut sekarang. Kau harus berterima kasih padanya." Zahra menangis dan berlari ke kamarnya. Ia meraih surat-surat lama dari Arif dan membacanya berulang-ulang. Ia berdoa kepada Allah agar Arif segera kembali dan menyelamatkannya. Namun ia tidak tahu di mana Arif berada dan apa yang sedang dilakukannya. Yang ia tahu adalah bahwa cintanya kepada Arif tidak pernah pudar. Setiap detik yang berlalu, rindunya semakin dalam. Sementara itu, di sebuah sudut kota Surabaya yang jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis, Arif sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar ikan dan tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sempit. Setiap hari ia bangun sebelum subuh dan bekerja hingga larut malam. Tubuhnya kurus dan lelah,
tetapi hatinya tetap tegar. Ia tidak pernah berhenti berdoa dan berharap bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi sukses. Namun nasib baik mulai menghampiri Arif pada suatu sore yang tidak disangka-sangka. Ketika ia sedang berjalan pulang dari pasar, ia melihat seorang pria tua jatuh di tepi jalan. Pria itu terlihat sangat sakit dan tidak bisa bangun. Tanpa berpikir panjang, Arif berlari menolongnya. Ia membawa pria itu ke klinik terdekat dan membayar semua biaya pengobatan dengan uang tabungannya yang sangat terbatas. Pria itu ternyata adalah Haji Faisal, seorang pengusaha konglomerat di bidang distribusi pakan ternak dan hasil laut. Dan perjumpaan itu akan mengubah hidup Arif selamanya. Bab selanjutnya akan mengisahkan bagaimana pertolongan Arif kepada Haji Faisal membuka pintu kesuksesan yang luar biasa. Namun di kampung, konspirasi Rio semakin merajalela. Keruntuhan Haji Badrun semakin dekat. Dan Zahra, yang terjebak dalam keputusasaan, harus mengambil langkah berani yang akan menentukan nasibnya. Surabaya adalah kota yang tidak pernah tidur. Siang dan malam, kendaraan bermotor dan becak berdesakan di jalan-jalan yang sempit dan berdebu. Suara klakson dan teriakan pedagang menjadi simfoni yang tak pernah usai. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arif menjalani kehidupannya sebagai seorang kuli angkut di pasar ikan Wonokromo. Setiap pagi, ia bangun pukul 3 dan berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju pasar. Tubuhnya yang kurus namun kuat mengangkat puluhan keranjang ikan yang berat dan berlumpur. Upahnya hanya beberapa ribu rupiah per hari, cukup untuk membayar sewa kontrakan sempit dan membeli nasi bungkus seadanya. Hari-hari Arif terasa monoton dan melelahkan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat nasihat Kyai Mansur bahwa setiap keringat yang jatuh adalah ibadah. Ia juga selalu ingat pada Zahra. Wajahnya yang cantik dan senyumnya yang lembut menjadi bahan bakar semangatnya di tengah kelelahan. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca surat-surat lama yang ia bawa dari pondok. Surat-surat itu usang dan robek di beberapa bagian, tetapi baginya, itu adalah harta yang paling berharga. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Arif berjalan pulang menyusuri jalan yang sepi di pinggiran kota. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Angin sore berhembus sepoi-sepoi membawa debu dan asap kendaraan. Di tengah perjalanannya, ia melihat sesosok pria tua yang tergeletak di tepi jalan. Pria itu mengenakan setelan jas yang kusut dan kotor. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Tangan pria itu gemetar memegangi dadanya seolah ia sedang kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Arif berlari mendekati pria itu. Pak, apa yang terjadi? Apakah Bapak sakit? Tanyanya dengan cemas. Pria tua itu membuka matanya dengan susah payah. Tolong saya, serangan jantung, tolong bawa saya ke klinik. Ucapnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Arif segera menggendong pria itu dan berlari sekencang mungkin. Jantungnya berdebar kencang karena khawatir pria itu akan meninggal di pelukannya. Ia mengingat-ingat di mana letak klinik terdekat. Setelah berlari hampir 1 kilometer, ia akhirnya menemukan sebuah klinik kecil yang masih buka. Ia membawa pria itu ke dalam dan berteriak meminta tolong kepada perawat. Tolong, Pak, ini serangan jantung. Tolong selamatkan beliau, teriak Arif dengan napas tersengal. Perawat dan dokter segera bertindak cepat. Mereka membawa pria itu ke ruang perawatan darurat dan memberinya oksigen serta suntikan obat. Arif duduk di kursi tunggu dengan gelisah. Ia terus berdoa agar pria itu selamat. Meskipun ia tidak mengenal pria itu, ia merasa terpanggil untuk menolong. Baginya, setiap manusia adalah saudara yang harus dibantu. Setelah hampir 1 jam, dokter keluar dari ruang perawatan dengan wajah lega. Pasien sudah stabil. Untung cepat dibawa ke sini. Jika terlambat sedikit, mungkin sudah meninggal. Apakah Anda keluarga pasien? Tanya dokter. Arif menggeleng. Tidak, Dok. Saya hanya kebetulan melihat beliau jatuh di jalan. Saya tidak kenal beliau. Dokter tersenyum. Anda orang baik. Pasien itu adalah Bapak Haji Faisal, seorang pengusaha besar. Beliau akan sangat berterima kasih kepada Anda. Arif hanya mengangguk. Ia tidak terlalu memikirkan siapa pria itu. Baginya, yang terpenting adalah pria itu selamat. Setelah memastikan bahwa pria itu dalam keadaan stabil, Arif pamit untuk pulang. Namun sebelum ia melangkah keluar, seorang perawat memanggilnya kembali. Pak Arif, Bapak Haji Faisal ingin bertemu dengan Anda. Beliau minta Anda masuk ke ruang rawat. Arif masuk ke ruang perawatan dengan perasaan bingung. Pria tua itu kini terbaring di tempat tidur dengan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya masih pucat,
tetapi matanya sudah terbuka dan tampak lebih segar. "Anak muda," ucap Haji Faisal dengan suara lemah. "Saya harus berterima kasih padamu. Jika tidak karena kamu, saya mungkin sudah mati di jalan." "Siapa namamu?" "Arif, Pak." "Saya Arif," jawabnya sopan. "Arif, dari mana asalmu? Apa pekerjaanmu?" tanya Haji Faisal penasaran. Arif kemudian menceritakan semua kisahnya. Mulai dari masa kecilnya sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan di pondok pesantren, hingga cintanya kepada Zahra yang kandas karena penghinaan Haji Badrun, hingga keputusannya merantau ke Surabaya dan bekerja sebagai kuli angkut. Ia menceritakan semuanya dengan jujur tanpa sedikit pun meminta belas kasihan. Haji Faisal mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar-binar karena terharu. "Arif, anak muda, saya terkesan dengan kejujuran dan ketulusanmu. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tetapi juga memiliki hati yang bersih. Saya ingin membantumu. Saya adalah pengusaha di bidang distribusi pakan ternak dan hasil laut. Saya memiliki jaringan bisnis yang luas di seluruh Jawa Timur. Aku melihat potensi besar dalam dirimu. Maukah kamu bekerja denganku?" Arif terkejut setengah mati. Ia tidak menyangka bahwa pertolongan kecilnya akan berbuah sebesar ini. "Pak Haji, saya hanya seorang kuli angkut. Saya tidak punya pengalaman bisnis. Saya takut mengecewakan Bapak." Haji Faisal tersenyum. "Pengalaman bisa dipelajari. Yang penting adalah kemauan dan kejujuran. Dan kamu punya keduanya. Mulai besok, kamu tidak perlu kembali ke pasar. Kamu akan bekerja di kantorku. Aku akan mengajarimu semua tentang bisnis distribusi. Percayalah padaku." Arif tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis haru dan bersujud syukur kepada Allah. Doanya selama ini akhirnya didengar. Ia memeluk tangan Haji Faisal dan berjanji akan bekerja sebaik mungkin. "Terima kasih, Pak Haji. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya berjanji akan menjadi karyawan yang baik dan berbakti kepada Bapak." Mulai hari itu, kehidupan Arif berubah total. Ia tinggal di rumah Haji Faisal dan belajar segala hal tentang bisnis distribusi. Haji Faisal mengajarinya cara mengelola keuangan, cara bernegosiasi dengan pemasok, cara mengatur logistik, dan cara membangun jaringan pemasaran. Arif belajar dengan tekun dan cepat. Ia selalu datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Ia membaca semua buku dan laporan yang diberikan Haji Faisal. Dalam hitungan bulan, ia sudah mampu mengelola sebagian kecil operasional perusahaan. Haji Faisal semakin bangga kepada Arif. "Kamu adalah murid terbaik yang pernah saya miliki," ucap Haji Faisal suatu hari. "Kamu memiliki insting bisnis yang tajam dan integritas yang tinggi. Aku akan memberimu tanggung jawab yang lebih besar." Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Haji Faisal menceritakan tentang saingan bisnisnya. Ada seorang pengusaha bernama Bapak Sugeng. Dia memiliki pabrik pakan ternak yang dulu cukup besar. Namun sekarang usahanya sedang kolaps karena kualitas produknya yang buruk. Saya dengar dia sedang mencari cara licik untuk menyelamatkan bisnisnya. Katanya dia menjodohkan anaknya dengan putri seorang juragan tambak di pesisir selatan. Aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya ada konspirasi di balik itu semua. Mendengar nama Bapak Sugeng dan juragan tambak, Arif terperanjat. Jantungnya berdebar kencang. "Pak Haji, apakah juragan tambak itu bernama Haji Badrun?" tanyanya dengan suara bergetar. Haji Faisal mengangguk. "Iya, itu namanya. Kau kenal dia?" Arif menunduk dalam-dalam. Hatinya berkecamuk. Ia baru menyadari bahwa Rio, anak Bapak Sugeng, adalah calon menantu yang dijodohkan kepada Zahra. Dan semua yang ia dengar tentang konspirasi itu membuatnya yakin bahwa Rio dan ayahnya sedang merencanakan kehancuran Haji Badrun. Ia menceritakan semuanya kepada Haji Faisal. "Aku harus kembali, Pak Haji," ucap Arif dengan tekad bulat. "Aku harus menyelamatkan Zahra dan membongkar konspirasi itu. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan keluarga yang dulu menghinaku. Itu adalah ujian dari Allah bagiku." Haji Faisal memandang Arif dengan mata penuh pengertian. "Kau benar, Nak. Ini adalah ujian sekaligus kesempatan. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu modal, kendaraan, dan tim untuk menyelidiki semuanya. Pergilah dan buktikan bahwa kau adalah pemenang. Aku percaya padamu." Arif menangis haru. Ia memeluk Haji Faisal erat-erat. "Terima kasih, Pak Haji. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya akan kembali dengan kemenangan." Malam itu juga,
Arif bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Ia bukan lagi Arif yang miskin dan terhina. Ia adalah Arif yang percaya diri dan penuh kekuatan. Ia memiliki misi yang jelas, menyelamatkan Zahra, membongkar konspirasi, dan membalas semua penghinaan dengan cara yang mulia. Namun perjalanan itu tidak akan mudah. Rio dan Bapak Sugeng memiliki banyak kaki tangan dan kekuasaan. Arif harus merancang strategi yang matang. Dan ia harus melakukannya dengan cepat, karena waktu semakin mendesak. Perayaan pernikahan Zahra dan Rio sudah di depan mata. Arif harus datang tepat waktu sebelum semuanya terlambat. Bab selanjutnya akan menyaksikan kehancuran total Haji Badrun dan kegigihan Zahra dalam mempertahankan cintanya. Di saat yang sama, Arif akan melancarkan penyelidikannya dan menemukan bukti-bukti kuat untuk membongkar kejahatan Rio. Semua akan memuncak pada saat pernikahan yang dipaksakan itu, di mana Arif akan muncul sebagai pahlawan yang tak terduga. Waktu terus berjalan seperti air yang mengalir deras menuju laut. Di kampung pesisir, kehidupan Haji Badrun perlahan namun pasti menuju kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tambak-tambak yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan kekayaannya kini berubah menjadi kuburan bagi ribuan ikan dan udang. Airnya keruh dan berbau busuk. Ikan-ikan yang tersisa berenang lemah, tidak bersemangat. Seolah mereka juga merasakan keputusasaan yang menyelimuti keluarga besar Haji Badrun. Haji Badrun duduk di ruang tamunya dengan wajah pucat dan mata cekung. Ia telah kehilangan banyak berat badan dalam beberapa bulan terakhir. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan rambutnya yang dulu hitam legam kini mulai memutih di bagian pelipis. Setiap hari ia menerima laporan kerugian yang semakin besar. Karyawannya satu persatu mengundurkan diri karena gaji tidak dibayar. Pemasok pakan menuntut pembayaran hutang. Pelanggan mulai beralih ke penjual ikan lain karena kualitas produknya yang terus menurun. "Rio, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Haji Badrun dengan suara parau. Tambak-tambak ini dulu menghasilkan puluhan ton ikan setiap bulan. Sekarang bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit. "Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk pakan dan perawatan, tetapi hasilnya semakin buruk. Apa ada yang salah dengan strategi kita?" Rio yang duduk di hadapannya menyeringai kecil, namun dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi prihatin. "Pak Haji, ini semua karena musim yang buruk. Para ahli mengatakan bahwa cuaca ekstrim menyebabkan penyakit baru pada ikan. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi sepertinya kita harus bersabar. Mungkin kita perlu investasi lebih besar lagi. Saya tahu seorang pemasok pakan dari luar negeri yang menjual produk berkualitas tinggi. Harganya memang mahal, tetapi akan sangat membantu." Haji Badrun menghela napas panjang. "Berapa biayanya?" 500 juta rupiah untuk satu kali pengiriman, jawab Rio dengan tenang. Haji Badrun hampir jatuh dari kursinya. 500 juta? Aku tidak punya uang sebanyak itu, Rio. Semua tabunganku sudah habis untuk biaya perawatan tambak selama ini. Rio menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih. "Pak Haji, jika kita tidak melakukan ini, tambak kita akan mati total. Kita akan kehilangan semua. Saya kasihan kepada Zahra. Ia pasti sangat sedih melihat ayahnya kehilangan semua harta. Tapi jika Bapak setuju, saya bisa meminjamkan uangnya. Keluarga saya memiliki sumber dana yang cukup. Namun sebagai gantinya, saya minta Bapak menandatangani surat perjanjian bahwa sebagian saham tambak akan menjadi milik saya." Haji Badrun terdiam. Ia menatap Rio dengan mata penuh keraguan. Namun di balik keraguan itu, ada rasa putus asa yang lebih besar. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bisnisnya hancur, utang menumpuk, dan ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengangguk. "Baiklah, Rio. Aku setuju. Tolong selamatkan tambakku. Aku berjanji akan melunasi utangku kepadamu setelah semua pulih." Rio tersenyum lebar. Di balik senyumnya, ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Surat perjanjian itu sudah ia siapkan sebelumnya. Dengan cepat, ia mengeluarkannya dari tas dan meletakkannya di atas meja. Haji Badrun menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti. Ia terlalu lelah dan putus asa untuk berpikir jernih. Setelah Rio pergi, Haji Badrun duduk termenung di ruang tamunya. Ia merenungkan semua keputusan yang telah ia ambil selama ini. Ia teringat pada Arif, pemuda yatim piatu yang pernah datang melamar Zahra dengan penuh ketulusan. Saat itu ia menolak dengan hinaan yang kejam. Ia menganggap Arif tidak pantas untuk anaknya. Namun sekarang, ketika ia berada dalam keterpurukan, tidak ada seorang pun yang datang membantunya.
Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang peduli. Semua orang hanya datang ketika ia kaya. Ketika ia jatuh miskin, mereka menghilang bagaikan ditelan bumi. Zahra yang melihat ayahnya semakin terpuruk merasakan kepedihan yang luar biasa. Setiap malam ia mendengar ayahnya menangis di kamar mandi. Setiap pagi ia melihat ayahnya duduk termenung di teras rumah sambil memandang tambak yang mulai mengering. Zahra ingin membantu ayahnya, tetapi ia tidak tahu caranya. Setiap kali ia mencoba memberi saran, ayahnya selalu marah dan mengusirnya. Suatu malam, ketika rumah sedang sepi dan Rio sedang tidak ada, Zahra memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja ayahnya. Ia ingin mencari tahu apakah ada dokumen yang bisa membantunya memahami situasi keuangan keluarga. Dengan hati-hati, ia membuka laci-laci meja dan menemukan setumpuk surat. Di antara surat-surat itu, ia menemukan sebuah amplop usang yang bertuliskan namanya. Ternyata itu adalah surat-surat lamanya kepada Arif yang disita oleh ayahnya. Zahra membuka amplop itu dan membaca surat-suratnya sendiri. Air matanya mengalir deras saat ia mengingat semua kenangan indah bersama Arif. Ia merindukan suara Arif yang lembut, senyumnya yang meneduhkan, dan janji mereka di bawah pohon kelapa. Hatinya terasa hancur karena ia tidak tahu di mana Arif sekarang. Apakah Arif masih hidup? Apakah ia bahagia? Apakah ia masih mengingatnya? Dalam keputusasaannya, Zahra mengambil selembar kertas dan mulai menulis surat. Tangannya bergetar, tetapi ia berusaha menulis dengan jelas. Arif yang aku cintai, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai kepadamu. Aku tidak tahu apakah kau masih ingat padaku. Namun aku harus menulis surat ini untuk mengungkapkan semua isi hatiku. Aku sangat merindukanmu. Setiap hari aku mengingat saat-saat indah kita di bawah pohon kelapa, di tepi tambak, dan di setiap sudut kampung yang pernah kita lalui bersama. Senyummu, suaramu, dan semua kebaikanmu tidak pernah hilang dari ingatanku. Aku tahu ayahku telah menghinamu dengan kejam. Aku tahu ia telah mengusirmu dan melarang kita bertemu. Aku sangat menyesal tidak bisa membela dirimu saat itu. Aku terjebak dalam kamarku, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun percayalah, hatiku selalu bersamamu. Sekarang ayahku sedang dalam kesulitan. Bisnis tambaknya hancur karena ulah Rio. Rio adalah calon suami yang dijodohkan oleh ayahku. Namun aku tidak mencintainya. Ia jahat dan licik. Ia sedang merencanakan kehancuran ayahku secara perlahan. Aku sudah mencoba memperingatkan ayahku, tetapi ia tidak mau mendengarku. Arif, aku memohon padamu. Jika kau masih hidup dan masih mengingatku, tolong datanglah. Selamatkan aku dari pernikahan yang dipaksakan ini. Selamatkan ayahku dari kebangkrutan. Aku tahu ini mungkin permintaan yang terlalu besar untukmu. Kau mungkin sudah bahagia dengan hidupmu yang baru. Kau mungkin sudah melupakanku. Namun aku tidak bisa memendam perasaanku sendiri. Aku akan menunggumu sampai hari pernikahanku. Jika kau tidak datang, aku akan menerima takdirku. Namun aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Kau adalah cinta pertamaku dan akan menjadi cinta terakhirku. Dengan segala cintaku, Zahra. Setelah menulis surat itu, Zahra mencari cara untuk mengirimkannya. Ia tahu jika surat itu diketahui oleh ayahnya atau Rio, surat itu akan dihancurkan. Maka pada suatu pagi, ketika semua orang sedang sibuk, ia memanggil seorang anak kecil yang biasa membantu di dapur. Anak itu adalah keponakan seorang pembantu yang setia kepadanya. Zaki, tolong antarkan surat ini ke Pondok Al-Hikmah, bisik Zahra sambil menyelipkan surat dan beberapa uang ke tangan anak itu. Berikan surat ini kepada Kiai Mansur. Katakan bahwa ini dari Zahra. Jangan beritahu siapapun, ya. Anak itu mengangguk dan berlari dengan cepat meninggalkan rumah. Zahra menatap kepergiannya dengan hati berdebar-debar. Ia berdoa kepada Allah agar surat itu sampai ke tangan Arif. Ia tidak tahu apakah Arif masih di pondok atau sudah pergi. Namun ia hanya bisa berharap dan berdoa. Di Pondok Al-Hikmah, Kiai Mansur menerima surat itu beberapa hari kemudian. Ketika ia membaca isinya, air mata mengalir di pipi tuanya. Ia merasa iba kepada Zahra dan juga kepada Arif. Namun ia tahu bahwa Arif sudah pergi ke Surabaya dan tidak ada yang tahu alamat pastinya. Ia menyimpan surat itu dengan hati-hati dan berdoa agar suatu saat nanti surat itu bisa sampai kepada Arif. Sementara itu, jauh di Surabaya, Arif sedang mempersiapkan segalanya untuk kembali ke kampung halaman. Ia sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti tentang konspirasi Rio berkat bantuan Haji Faisal dan tim penyelidiknya.
Ia juga sudah memiliki modal besar dan kendaraan mewah yang siap membawanya kembali dengan penuh martabat. Hatinya berdebar-debar karena ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Ia belum menerima surat dari Zahra. Namun ia tidak perlu surat untuk meyakinkan dirinya bahwa ia harus kembali. Cintanya kepada Zahra dan tekadnya untuk membuktikan harga dirinya sudah cukup menjadi bahan bakar semangatnya. Ia akan datang ke kampung itu pada hari pernikahan Zahra. Dan ia akan datang bukan sebagai Arif yang miskin dan terhina, tetapi sebagai Arif yang sukses dan disegani. Bab selanjutnya akan menjadi klimaks dari seluruh cerita. Arif akan tiba di kampung dengan segala kekuatannya. Di saat yang sama, Rio semakin dekat dengan tujuannya. Pernikahan yang dipaksakan akan menjadi panggung pertarungan yang dramatis antara kebaikan dan kejahatan, antara cinta sejati dan keserakahan. Semua akan berakhir di sana, dalam satu malam yang akan mengubah seluruh kehidupan mereka selamanya. Matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, menyebarkan sinar keemasan yang hangat di atas permukaan laut yang tenang. Udara pagi di pesisir selatan Jawa Timur terasa segar dan menenangkan, namun di dalam rumah megah Haji Badrun, suasana justru mencekam. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Rio dan Bapak Sugeng, tetapi ditakuti oleh Zahra. Hari pernikahan Zahra dan Rio akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah Haji Badrun sudah ramai oleh para pembantu dan panitia pernikahan. Lampu-lampu hias dipasang di sepanjang halaman, dan tenda besar berwarna putih dan emas didirikan di halaman depan. Kursi-kursi ditata rapi untuk para tamu undangan yang berasal dari berbagai kota. Para koki sibuk menyiapkan hidangan-hidangan mewah yang terdiri dari berbagai jenis seafood dan daging. Semua persiapan dilakukan dengan sangat teliti dan mahal, seolah Haji Badrun ingin menunjukkan bahwa meskipun bisnisnya hancur, ia masih bisa mengadakan pesta pernikahan yang megah. Namun di balik kemegahan itu, ada kepedihan yang mendalam. Zahra duduk di kamarnya dengan gaun pengantin berwarna putih yang indah. Riasan wajahnya sempurna, tetapi matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia menatap bayangannya di cermin, dan air matanya kembali mengalir deras. Ia tidak ingin menikah dengan Rio. Ia tidak ingin meninggalkan Arif. Namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Ayahnya sudah terdesak utang dan Rio adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan sisa-sisa harta yang masih tersisa. "Ayo, nak," ucap seorang pembantu tua yang merapikan kerudung Zahra. "Jangan menangis. Hari ini adalah hari bahagiamu. Semua orang akan melihat betapa cantiknya dirimu." Zahra hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bahagia, Mak. Aku tidak ingin menikah dengan Rio. Aku mencintai orang lain." Pembantu itu menghela napas panjang. "Nasib, nak. Kita semua hanya bisa menerima apa yang sudah digariskan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu." Di ruang tamu, Haji Badrun duduk di kursi kehormatan dengan wajah tegang. Ia mengenakan beskap hitam dan blangkon khas Jawa. Di sampingnya, Bapak Sugeng duduk dengan senyum puas. Rio berdiri di dekat pelaminan, mengenakan setelan jas putih yang rapi. Wajahnya tampan dan percaya diri, tetapi di balik senyumnya, ada niat jahat yang terus bergolak. "Semua sudah siap, Pak Haji," ucap Rio sambil menepuk pundak Haji Badrun. "Sebentar lagi akad nikah akan dimulai. Zahra akan menjadi istri saya. Dan tambak-tambak Bapak akan segera pulih kembali. Saya sudah menyiapkan semua investasi yang diperlukan." Haji Badrun mengangguk dengan perasaan campur aduk. Ia sebenarnya mulai curiga dengan semua yang terjadi belakangan ini. Namun ia terlalu malu untuk mengakui bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar. Ia sudah terlalu jauh terlibat dengan Rio dan keluarganya. Ia tidak punya jalan untuk mundur. Sementara itu, di jalan menuju kampung pesisir, rombongan mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil pertama, Arif duduk di kursi belakang dengan setelan jas hitam yang elegan. Rambutnya yang dulu lurus dan sederhana kini tertata rapi. Wajahnya tampan dan penuh percaya diri. Di sampingnya, Haji Faisal duduk dengan tenang sambil memegang tongkat kayu. "Kita hampir sampai, nak," ucap Haji Faisal. "Apakah kau siap untuk menghadapi semua ini?" Arif mengangguk tegas. "Saya siap, Pak Haji. Saya sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Saya akan membongkar semua kebusukan mereka. Saya akan menyelamatkan Zahra. Dan saya akan membuktikan bahwa harga diri saya tidak bisa diinjak oleh siapapun." Mobil-mobil itu terus melaju melewati jalan-jalan berliku yang diapit oleh pepohonan kelapa. Semakin dekat mereka ke kampung, semakin kencang detak jantung Arif.
Ia bisa mencium aroma laut yang khas dan mendengar suara ombak yang berdebur di kejauhan. Kampung itu adalah rumahnya, tempat di mana ia dibesarkan, tempat di mana ia jatuh cinta, dan tempat di mana ia dihina. Ketika rombongan Arif memasuki kampung, semua mata tertuju pada mereka. Mobil-mobil mewah yang berderet itu sangat kontras dengan kehidupan sederhana warga pesisir. Warga kampung berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik dan bertanya-tanya siapa pemilik mobil-mobil mewah itu. "Siapa itu?" tanya seorang ibu kepada tetangganya. "Entahlah, Bu. Mungkin tamu undangan dari kota. Tapi kok mobilnya banyak sekali? Ada lebih dari 10 mobil." Rombongan itu terus berjalan menuju rumah Haji Badrun. Ketika mereka mendekati halaman rumah yang sudah dipenuhi tenda dan tamu, suasana mulai berubah. Para tamu yang sedang berbincang-bincang berhenti ketika melihat iring-iringan mobil mewah masuk ke halaman. Semua mata tertuju pada mobil utama yang berhenti tepat di depan pintu masuk. Seorang pengawal yang mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Semua tamu terdiam. Mereka menunggu siapa yang akan keluar dari mobil mewah itu. Beberapa di antaranya mulai berbisik-bisik. "Tamu penting, pasti. Lihat, pengawalnya banyak sekali. Pasti orang kaya raya." Dari dalam mobil, Arif melangkah keluar dengan perlahan. Ketika wajahnya terlihat oleh semua orang yang hadir, suasana berubah total. Hening, sunyi. Semua orang terkejut setengah mati. Mereka mengenali wajah itu. Wajah Arif, pemuda yatim piatu yang dulu dihina dan diusir dari kampung itu. "Arif?" seru seorang warga tua. "Itu Arif, santri dari Pondok Al-Hikmah." "Apa? Masa sih? Tapi dia dulu miskin. Masa sekarang bisa punya mobil mewah? Lihat jasnya, itu jas mahal. Dia pasti sudah kaya." Arif melangkah dengan tenang dan percaya diri. Ia menatap semua tamu yang hadir dengan pandangan mata yang tajam namun tetap bersahabat. Kiai Mansur yang duduk di sudut ruangan langsung berdiri ketika melihat Arif. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi tuanya. "Arif, nak, kau kembali," seru Kiai Mansur sambil merangkul Arif erat-erat. Arif membalas pelukan Kiai Mansur dengan penuh haru. "Ya, Kiai, saya kembali. Saya kembali untuk menyelesaikan semua yang tertunda." Di pelaminan, Rio yang melihat kedatangan Arif mulai gelisah. Wajahnya memucat. Ia tidak menyangka bahwa Arif akan kembali dengan cara yang begitu dramatis. Di sebelahnya, Bapak Sugeng juga mulai cemas. Mereka saling berpandangan dengan tatapan penuh kekhawatiran. Haji Badrun yang duduk di kursi kehormatan juga terkejut. Ia menatap Arif dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya bahwa pemuda yang dulu ia hina dengan begitu kejam kini muncul dengan penampilan yang jauh lebih mewah daripada dirinya. "Arif? Au, bagaimana mungkin?" gumam Haji Badrun dengan suara bergetar. Arif berjalan mendekati Haji Badrun dengan langkah mantap. Ia tidak menunjukkan rasa marah atau dendam di wajahnya. Ia hanya tersenyum tipis dan menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji," ucap Arif dengan suara tenang. "Saya datang untuk menghadiri pernikahan putri Bapak. Namun saya juga datang dengan misi yang lebih penting. Saya datang untuk membuka mata Bapak tentang siapa sebenarnya calon menantu yang Bapak pilih." Rio yang mendengar itu langsung berteriak marah. "Apa maksudmu, Arif? Jangan mengganggu acara pernikahan ini. Kau tidak diundang di sini. Keluar dari sini sekarang juga." Arif menatap Rio dengan tatapan dingin. "Aku tidak akan pergi, Rio. Aku datang dengan bukti-bukti yang akan mengungkap semua kejahatanmu. Aku tahu semua tentang konspirasi yang kau dan ayahmu rencanakan untuk menghancurkan Haji Badrun. Aku tahu kau meracuni tambak, menggelapkan uang, dan memalsukan laporan keuangan. Dan aku memiliki semua buktinya." Suasana langsung menjadi mencekam. Semua tamu terdiam dan menahan napas. Mata mereka tertuju pada Arif dan Rio, yang kini berdiri saling berhadapan seperti dua ekor harimau yang siap bertarung. Di balik tenda, Zahra mendengar suara Arif. Ia segera berlari keluar kamarnya, menerobos semua yang menghalangi, dan akhirnya berdiri di tengah kerumunan. Mata Zahra dan Arif bertemu. Waktu seakan berhenti. Zahra menangis kegirangan dan berlari menuju Arif. Arif membuka tangannya dan memeluk Zahra erat-erat. Semua orang yang hadir terharu menyaksikan pertemuan itu. "Arif, kau datang. Aku tahu kau akan datang," isak Zahra sambil memeluk Arif. "Ya, Zahra, aku datang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu.
jawab Arif dengan suara bergetar. Rio yang melihat semua itu menjadi sangat marah. Ia berteriak dan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Arif. Namun sebelum pengawal itu bergerak, Arif mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada pengawalnya sendiri. "Tangkap mereka," perintah Arif dengan suara lantang. Pengawal-pengawal Arif yang berjumlah puluhan langsung bergerak cepat. Mereka menangkap Rio dan Bapak Sugeng dalam hitungan detik. Para tamu berteriak kaget dan berlarian ke sana kemari. Namun Arif tetap tenang. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan memproyeksikannya ke layar yang sudah disiapkan di atas panggung. "Ini semua adalah bukti kejahatan Rio dan Bapak Sugeng," ucap Arif dengan suara jelas dan tegas. "Mereka meracuni tambak Haji Badrun dengan zat kimia berbahaya. Mereka menggelapkan uang hasil penjualan ikan. Mereka membuat laporan keuangan palsu. Mereka memalsukan dokumen kepemilikan saham. Dan mereka merencanakan untuk menguasai seluruh usaha tambak ini." Haji Badrun yang mendengar semua itu jatuh pingsan di kursinya. Beberapa tamu segera menolongnya dan memberinya air minum. Ketika ia sadar, ia menatap Rio dan Bapak Sugeng dengan mata penuh kebencian dan penyesalan. "Rio, kau mengkhianatiku," teriak Haji Badrun dengan suara melengking. "Aku sudah mempercayaimu sepenuh hati. Aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri. Tapi kau menghancurkan semua yang aku miliki." Rio hanya tertunduk lemas. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya. Semua bukti sudah ada di hadapan semua orang. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Arif kemudian berbalik menghadap Haji Badrun. Ia menunduk hormat dan berkata dengan suara lembut, "Pak Haji, saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk membantu Bapak. Saya sudah mempersiapkan tim yang akan membantu memperbaiki tambak Bapak. Saya juga sudah menyiapkan modal untuk memulai kembali usaha Bapak. Saya tidak ingin Bapak kehilangan segalanya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa seorang anak yatim piatu juga bisa menjadi besar dan berguna." Haji Badrun menangis terseduh-seduh. Ia memeluk kaki Arif dan meminta maaf. "Arif, nak, aku minta maaf. Aku sangat menyesal telah menghinamu. Aku telah buta oleh kekayaan. Aku telah sombong. Maafkan aku, nak." Arif mengangkat Haji Badrun dan memeluknya. "Saya memaafkan Bapak, Pak Haji. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Dan sekarang, saya mohon restu Bapak untuk menikahi putri Bapak, Zahra, yang sangat saya cintai." Haji Badrun mengangguk dengan air mata bahagia. "Aku merestuimu, nak. Aku merestui pernikahan kalian dengan sepenuh hati." Semua tamu yang hadir bertepuk tangan meriah. Mereka menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu dengan haru dan kagum. Kiai Mansur yang duduk di sudut ruangan mengusap air mata kebahagiaannya. Ia melihat semua perjuangan Arif akhirnya berbuah manis. Di hadapan semua orang, Arif dan Zahra saling berpandangan dengan penuh cinta. Mereka akhirnya bersatu kembali, melewati semua rintangan dan penghinaan. Bab selanjutnya akan menjadi bab penutup dari perjalanan panjang ini. Arif dan Zahra akan menikah dengan restu semua orang. Haji Badrun akan belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Dan Rio serta Bapak Sugeng akan menerima hukuman yang setimpal atas semua kejahatan mereka. Semua akan berakhir dengan kebahagiaan dan pelajaran berharga tentang cinta, kesabaran, dan ketulusan. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dilupakan oleh seluruh warga pesisir selatan Jawa Timur. Setelah kedatangan Arif yang mengguncang dan pembongkaran konspirasi Rio, suasana di rumah Haji Badrun berubah total. Para tamu yang awalnya datang untuk menyaksikan pernikahan Zahra dan Rio kini justru menjadi saksi atas kehancuran rencana jahat tersebut. Rio dan Bapak Sugeng dibawa oleh pengawal Arif menuju kantor polisi terdekat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Wajah mereka pucat pasi, tidak ada lagi senyum angkuh yang pernah menghiasi bibir mereka. Haji Badrun masih duduk lemas di kursi kehormatan. Ia menatap semua bukti yang diproyeksikan Arif dengan perasaan hancur berkeping-keping. Selama ini ia begitu buta. Ia telah mengorbankan kebahagiaan anaknya demi kekayaan dan status sosial. Ia telah menolak pemuda yang tulus dan memilih ular berbisa yang justru menghancurkannya. Penyesalan yang mendalam menghantam dadanya bagaikan gelombang pasang yang menerjang karang. "Arif, nak," ucap Haji Badrun dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku telah menghinamu di depan semua orang. Aku telah merendahkan Kiai Mansur. Aku telah memisahkanmu dari Zahra. Dan sekarang kau justru yang menyelamatkan kami semua. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu?" Arif mendekati Haji Badrun dan berlutut di hadapannya.
Ia memegang tangan pria tua itu dengan lembut. "Pak Haji, saya tidak meminta balasan apapun. Saya hanya melakukan apa yang benar. Saya mencintai Zahra, dan saya tidak ingin melihatnya menderita. Saya juga tidak ingin melihat Bapak kehilangan semua yang telah Bapak bangun selama bertahun-tahun. Semua orang bisa berbuat salah, Pak Haji. Yang penting adalah kita mau belajar dari kesalahan dan memperbaikinya." Kiai Mansur yang sejak tadi berdiri di samping Arif, kini melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di atas bahu Haji Badrun. "Haji Badrun, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali ke jalan yang benar. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita semua belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Ketulusan hati, kejujuran, dan cinta sejati jauh lebih berharga dari emas dan permata." Haji Badrun menangis terseduh-seduh di hadapan semua tamu. Ia tidak malu lagi menunjukkan kelemahannya. Ia memeluk Arif dan Kiai Mansur dengan erat. "Maafkan aku, Nak. Maafkan aku, Kiai. Aku berjanji akan berubah. Aku berjanji tidak akan lagi sombong dan angkuh. Aku akan belajar menjadi orang yang lebih baik." Zahra yang berdiri di samping Arif juga meneteskan air mata. Ia sangat bahagia melihat ayahnya akhirnya sadar dan bertobat. Ia merangkul ayahnya dan mencium keningnya. "Ayah, saya sayang ayah. Saya memaafkan ayah. Yang penting sekarang kita semua bersama dan bisa memulai lagi dari awal." Suasana haru menyelimuti seluruh ruangan. Banyak tamu yang ikut menangis menyaksikan adegan itu. Mereka melihat bagaimana cinta dan ketulusan akhirnya mengalahkan kesombongan dan kebencian. Semua orang yang hadir belajar pelajaran berharga pada hari itu. Setelah suasana mulai tenang, Haji Badrun berdiri dan berbicara di hadapan semua tamu. "Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini dengan hati yang penuh penyesalan. Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah menghina pemuda yang mulia ini karena saya menganggapnya miskin dan tidak pantas untuk anak saya. Namun saya salah besar. Arif adalah pemuda yang jauh lebih mulia daripada siapapun yang pernah saya kenal. Ia memiliki hati yang bersih, ketulusan yang luar biasa, dan keberanian yang tidak dimiliki oleh orang kaya sekalipun. Hari ini, di hadapan kalian semua, saya meminta maaf kepada Arif dan kepada Kiai Mansur. Dan hari ini juga, dengan penuh kerendahan hati, saya merestui pernikahan Arif dan Zahra. Mereka berdua pantas untuk bersama." Tepuk tangan meriah bergema di seluruh halaman. Para tamu bersorak gembira. Mereka sangat senang menyaksikan akhir yang bahagia dari kisah cinta yang penuh liku ini. Beberapa ibu-ibu bahkan menangis haru dan saling berpelukan. Arif dan Zahra saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca, tetapi senyum kebahagiaan merekah di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun berpisah, setelah melewati berbagai rintangan dan ujian, akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Semua penderitaan dan kesedihan kini terbayar lunas. Kiai Mansur melangkah maju dan memegang tangan Arif dan Zahra. "Anak-anakku, hari ini adalah hari yang penuh berkah. Allah telah mempertemukan kalian kembali setelah diuji dengan berbagai cobaan. Ingatlah selalu bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu dan jarak. Cinta sejati adalah cinta yang didasari oleh iman dan ketakwaan kepada Allah. Aku akan menikahkan kalian sekarang juga jika kalian bersedia." Arif dan Zahra mengangguk dengan penuh kebahagiaan. "Kami bersedia, Kiai," ucap mereka bersamaan. Maka dimulailah prosesi akad nikah yang sederhana tetapi hikmat. Kiai Mansur bertindak sebagai penghulu dan membacakan ijab kabul dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Arif mengucapkan kalimat sakral itu dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Ketika kalimat, "Saya terima nikahnya," terucap dari bibir Arif, seluruh hadirin mengucapkan takbir dan berdoa untuk kebahagiaan mereka berdua. Zahra menangis bahagia di pelaminan. Ia akhirnya resmi menjadi istri Arif, pria yang selalu ia cintai sejak pertama kali mereka bertemu di pasar kecil itu. Arif mencium kening Zahra dengan penuh kasih sayang. "Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku," bisik Arif di telinga Zahra. "Aku berjanji akan menjagamu dan membahagiakanmu sepanjang hidupku." Setelah acara akad nikah selesai, digelarlah resepsi pernikahan yang meriah. Semua warga kampung diundang untuk makan bersama. Hidangan seafood yang lezat disajikan dalam porsi yang melimpah. Musik tradisional mengalun merdu, dan beberapa remaja kampung menari dengan gembira. Suasana penuh kebahagiaan dan syukur. Haji Badrun duduk di kursi kehormatan dengan wajah yang lebih tenang. Ia masih sesekali mengusap air mata yang jatuh, tetapi kali itu adalah air mata kebahagiaan.
Ia melihat Arif dan Zahra yang duduk berdampingan, saling tersenyum dan saling memandang dengan penuh cinta. Hatinya benar-benar tergerak. "Kiai Mansur," ucap Haji Badrun kepada Kiai Mansur yang duduk di sampingnya. "Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Selama ini aku menganggap diriku lebih baik dari orang lain karena hartaku. Namun sekarang aku sadar bahwa harta tidak membuat seseorang menjadi mulia. Yang membuat seseorang mulia adalah hatinya. Arif memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada diriku." Kiai Mansur tersenyum bijak. "Itulah pelajaran terbesar dalam hidup, Haji Badrun. Allah sering menguji kita dengan harta dan kemiskinan. Keduanya adalah ujian. Orang yang kaya diuji apakah ia akan sombong atau bersyukur. Orang yang miskin diuji apakah ia akan sabar atau putus asa. Arif telah lulus dalam ujian kesabaran. Dan Bapak sekarang sedang belajar untuk lulus dalam ujian kerendahan hati." Haji Badrun mengangguk dengan penuh kesadaran. "Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, Kiai. Aku akan membantu Arif mengelola tambak ini dengan jujur. Aku juga akan menyumbangkan sebagian hartaku untuk pondok dan untuk anak-anak yatim piatu. Aku ingin menebus semua kesalahanku." Malam itu, ketika pesta pernikahan mulai mereda dan para tamu satu persatu pulang, Arif dan Zahra duduk berdua di teras rumah yang menghadap ke laut. Bulan purnama bersinar terang di atas ombak yang berdebur lembut. Angin malam yang sejuk membelai rambut mereka. "Kau tahu, Zahra," ucap Arif sambil memegang tangan istrinya. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan sampai di titik ini. Dulu aku hanya seorang anak yatim piatu yang dihina dan diusir. Namun Allah selalu memiliki rencana yang indah bagi hambanya yang sabar. Sekarang aku memiliki kau, memiliki bisnis yang sukses, dan memiliki keluarga baru." Zahra menyandarkan kepalanya di bahu Arif. "Aku juga tidak pernah menyangka, Arif. Dulu aku berpikir bahwa cinta kita akan berakhir di bawah pohon kelapa itu. Namun Allah mempertemukan kita kembali dengan cara yang ajaib. Aku bersyukur setiap hari karena Allah memberikanku suami sepertimu." Mereka berdua diam sejenak, menikmati keheningan malam yang penuh kedamaian. Di kejauhan, mereka bisa melihat lampu-lampu kapal nelayan yang berkelap-kelip di atas laut. Kehidupan di kampung pesisir terus berjalan, tetapi bagi Arif dan Zahra, segalanya terasa baru dan penuh harapan. "Arif," ucap Zahra tiba-tiba, "apa yang akan kita lakukan dengan tambak ayahku? Bisnisnya sudah hancur total karena ulah Rio." Arif tersenyum. "Jangan khawatir, sayang. Aku sudah memiliki rencana. Aku akan menggunakan pengalamanku di bidang distribusi untuk membangun kembali tambak ini. Aku juga sudah menghubungi beberapa investor yang tertarik untuk bekerja sama. Tambak ini akan bangkit lagi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dan kali ini, kita akan mengelolanya dengan jujur dan penuh integritas." Zahra tersenyum lega. "Aku percaya padamu, Arif. Aku tahu kau bisa melakukan segalanya." Malam itu, di bawah cahaya rembulan dan desiran ombak, Arif dan Zahra berjanji untuk saling mendukung dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Mereka telah melewati badai terbesar dalam hidup mereka, dan kini mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan penuh keyakinan dan cinta. Bab selanjutnya akan menjadi bab penutup dari kisah panjang ini. Semua konflik akan terselesaikan dengan kebahagiaan yang sempurna. Haji Badrun akan menjadi orang yang lebih baik. Arif dan Zahra akan membangun keluarga yang bahagia. Dan Rio serta Bapak Sugeng akan menerima hukuman yang setimpal. Semua akan berakhir dengan tamat yang indah dan penuh pelajaran. Waktu berlalu dengan cepat bagaikan ombak yang terus bergulung di tepi pantai. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan Arif dan Zahra. Kehidupan di kampung pesisir perlahan pulih dari guncangan yang pernah menerpa. Haji Badrun yang dulu dikenal sebagai juragan tambak yang sombong, kini berubah menjadi sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering terlihat duduk di teras rumahnya sambil membaca Al-Quran dan merenungi semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Setiap pagi, Haji Badrun berjalan ke Pondok Al-Hikmah untuk ikut mengaji bersama santri-santri. Ia duduk di barisan paling belakang, mendengarkan Kiai Mansur membacakan ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk. Tidak jarang air mata menetes di pipinya ketika mendengar ayat-ayat tentang keadilan dan kerendahan hati. Kiai Mansur selalu tersenyum melihat perubahan drastis pada diri Haji Badrun. Ia sering berkata bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup bagi siapapun yang mau kembali ke jalan yang benar. Suatu pagi, setelah selesai mengaji, Haji Badrun mendekati Kiai Mansur dan berkata dengan suara penuh haru, "Kiai, saya ingin menyampaikan sesuatu."
Saya sudah menjual sebagian tanah dan tambak saya yang masih tersisa. Saya ingin menyumbangkan uangnya untuk pembangunan pondok ini. Saya ingin pondok Al-Hikmah menjadi lebih besar dan lebih nyaman untuk para santri. Saya juga ingin membangun asrama bagi anak-anak yatim piatu seperti Arif dulu. Kiai Mansur terperanjat. Ia tidak menyangka bahwa Haji Badrun akan melakukan pengorbanan sebesar itu. Haji Badrun, ini terlalu mulia. Bapak tidak perlu melakukan semua itu. Haji Badrun menggelengkan kepala dengan tegas. Saya harus melakukannya, Kiai. Saya ingin menebus semua kesalahan saya. Dulu saya merendahkan pondok ini dan merendahkan para santri. Sekarang saya ingin membangunnya kembali dengan sepenuh hati. Saya juga sudah berbicara dengan Arif. Ia menyetujui semua ini. Ia bahkan berjanji akan ikut membantu pembangunan pondok dengan dana dari perusahaannya. Kiai Mansur memeluk Haji Badrun dengan erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi tuanya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan berlipat ganda, Haji Badrun. Ini adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya meskipun Bapak sudah tiada nanti. Sementara itu, Arif dan Zahra menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang dibangun di atas tanah dekat tambak. Rumah itu tidak mewah, tetapi nyaman dan penuh dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar. Setiap pagi, Arif dan Zahra bangun sebelum subuh untuk melaksanakan salat tahajud dan membaca Al-Quran bersama. Mereka berjanji untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Arif kini menjadi pengusaha sukses yang disegani di seluruh Jawa Timur. Perusahaan distribusi yang ia kelola berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota besar. Namun ia tidak pernah lupa dengan asal-usulnya. Ia sering mengunjungi pondok Al-Hikmah dan membantu para santri yang membutuhkan. Ia juga membuka program beasiswa bagi anak-anak yatim piatu yang ingin belajar di pondok. Bagi Arif, membantu sesama adalah kewajiban yang harus ia lakukan sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Zahra juga tidak tinggal diam. Ia membuka sebuah taman pendidikan Al-Quran di dekat rumahnya. Setiap sore, ia mengajar anak-anak kampung mengaji dan menghafal ayat-ayat suci. Ia juga mengajarkan keterampilan hidup seperti menjahit dan memasak kepada ibu-ibu di kampung. Zahra ingin memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia ingin menjadi istri yang tidak hanya mendukung suaminya, tetapi juga menjadi teladan bagi wanita-wanita lain di kampung. Suatu hari, Arif dan Zahra menerima kabar dari pengacara mereka. Rio dan Bapak Sugeng telah dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Mereka terbukti bersalah melakukan penipuan, penggelapan, dan perusakan properti. Selain itu, mereka juga diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Haji Badrun. Arif tidak merasa senang dengan kabar itu. Ia tidak memiliki rasa dendam kepada Rio atau Bapak Sugeng. Ia hanya merasa sedih karena mereka harus menjalani hukuman atas kesalahan yang mereka perbuat. Zahra, ucap Arif suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras rumah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah secepat ini. Dulu aku hanya seorang anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Sekarang aku memiliki segalanya. Aku memiliki istri yang aku cintai, bisnis yang sukses, dan keluarga yang mendukung. Namun aku selalu ingat bahwa semua ini adalah titipan dari Allah. Aku harus selalu bersyukur dan tidak pernah sombong. Zahra menggenggam tangan Arif dan menatap matanya dengan penuh cinta. Kau adalah contoh nyata bahwa kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil yang indah. Aku sangat bangga menjadi istrimu, Arif. Aku berjanji akan selalu mendukungmu dan menjagamu. Arif mencium kening Zahra dengan lembut. Dan aku berjanji akan selalu melindungimu dan membahagiakanmu, Zahra. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, Zahra melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Mereka menamainya Muhammad Al-Fatih, sebagai penghormatan kepada Kiai Mansur yang telah membesarkan Arif dan mengajarinya tentang cinta dan keimanan. Kiai Mansur sangat bahagia ketika mendengar kabar kelahiran cucu angkatnya. Ia datang ke rumah Arif dan Zahra untuk memberkati bayi itu. Ia menggendong Muhammad Al-Fatih dengan penuh kasih sayang dan membacakan doa-doa perlindungan. Semoga anak ini tumbuh menjadi pemuda yang soleh, cerdas, dan berbakti kepada orang tua dan agamanya, ucap Kiai Mansur sambil meneteskan air mata bahagia. Semoga ia menjadi penerus perjuangan kalian berdua. Haji Badrun yang kini menjadi kakek dari Muhammad Al-Fatih juga sangat bahagia. Ia sering mengunjungi rumah Arif dan Zahra untuk bermain dengan cucunya. Ia membawa mainan dan makanan kecil untuk si kecil.
Haji Badrun telah berubah total. Ia tidak lagi sombong dan angkuh. Ia menjadi kakek yang penyayang dan perhatian. Ia sering berkata bahwa Muhammad Al-Fatih adalah hadiah terbesar dari Allah atas semua pelajaran yang telah ia terima. Pondok Al-Hikmah juga berkembang pesat berkat bantuan dari Arif dan Haji Badrun. Bangunan-bangunan baru didirikan untuk asrama santri, ruang kelas, dan perpustakaan. Santri-santri yang datang dari berbagai daerah semakin bertambah banyak. Kiai Mansur sangat bersyukur melihat pondoknya berkembang menjadi pusat pendidikan yang maju. Ia sering berkata bahwa semua ini adalah berkah dari ketulusan dan keikhlasan Arif. Suatu hari, di peringatan 1 tahun pernikahan Arif dan Zahra, mereka mengadakan acara syukuran sederhana di rumah mereka. Haji Badrun, Kiai Mansur, dan seluruh warga kampung diundang untuk datang. Acara itu diisi dengan doa bersama, pembacaan ayat-ayat suci, dan makan bersama. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Di tengah acara, Arif berdiri dan berbicara di hadapan semua tamu. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi saya dan Zahra. 1 tahun yang lalu, kami menikah dalam situasi yang penuh konflik dan drama. Namun hari ini, kami berdiri di sini dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kiai Mansur yang telah membesarkan saya dan mengajarkan saya tentang arti kehidupan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Haji Badrun yang telah menerima saya sebagai menantu dan memberikan restunya. Dan yang paling penting, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan saya kekuatan untuk melewati semua ujian dan memberikan saya kebahagiaan yang luar biasa. Zahra juga berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir di sini. Saya tidak akan pernah bisa melupakan semua dukungan dan doa yang kalian berikan kepada kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan berlipat ganda. Semua tamu bertepuk tangan meriah. Mereka sangat bahagia menyaksikan kebahagiaan Arif dan Zahra. Acara syukuran itu berlangsung dengan penuh keceriaan dan keakraban. Anak-anak berlarian di halaman rumah, tertawa dan bermain bersama. Ibu-ibu sibuk di dapur menyiapkan hidangan lezat. Para bapak duduk di teras sambil berbincang-bincang tentang kehidupan. Malam hari tiba, dan para tamu mulai berangsur pulang. Arif dan Zahra duduk berdua di teras rumah mereka, menikmati keheningan malam yang penuh kedamaian. Di kejauhan, ombak laut terus bergulung dengan suara yang menenangkan. Bulan purnama bersinar terang di atas langit, menerangi seluruh kampung pesisir dengan cahaya keperakan yang indah. Zahra, ucap Arif sambil memeluk istrinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan seindah ini. Dulu aku hanya seorang anak yatim piatu yang dihina dan diusir. Namun Allah telah memberikan segalanya padaku. Aku memiliki kau, memiliki anak, memiliki bisnis, dan memiliki keluarga yang bahagia. Aku benar-benar bersyukur. Zahra tersenyum dan mencium pipi Arif. Dan aku bersyukur memiliki suami sepertimu, Arif. Kau adalah pahlawanku, cintaku, dan segalanya bagiku. Semoga kita selalu bahagia bersama sampai akhir hayat. Arif dan Zahra saling memandang dengan penuh cinta. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang dan masih banyak ujian yang akan datang. Namun mereka juga tahu bahwa dengan cinta, keimanan, dan ketulusan, mereka akan mampu melewati semua rintangan. Mereka telah belajar bahwa hidup adalah tentang perjuangan, pengorbanan, dan syukur. Dan mereka bertekad untuk menjalani sisa hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan kebaikan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan dan desiran ombak, Arif dan Zahra berdoa bersama untuk masa depan mereka. Mereka memanjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Mereka memohon petunjuk dan perlindungan untuk langkah-langkah mereka selanjutnya. Dan mereka berjanji untuk selalu saling mencintai dan mendukung dalam suka dan duka. Kisah cinta Arif dan Zahra menjadi legenda di kampung pesisir itu. Anak-anak kecil mendengarkan cerita tentang pemuda yatim piatu yang berjuang melawan segala rintangan untuk mendapatkan cinta sejatinya. Cerita tentang kesabaran, ketulusan, dan kekuatan iman yang mampu mengubah nasib seseorang. Cerita tentang cinta yang tidak pernah padam oleh waktu dan jarak. Semua konflik telah terselesaikan. Semua luka telah disembuhkan. Semua kebencian telah berubah menjadi cinta. Dan semua pelajaran telah dipetik dengan penuh kesadaran. Arif, Zahra, Haji Badrun, dan Kiai Mansur hidup bahagia dengan penuh kedamaian dan syukur. Mereka adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memiliki rencana yang indah bagi hambanya yang sabar dan bertawakal.